Bismillahirrahmanirrahim. Seri Pancasila numerik. Judul Sekelumit Dialektika Kebangsaan. Negara bangsa, khilafah dan nasionalisme. Perdebatan antara nasionalisme dan khilafah sesungguhnya tidak dapat dipahami secara hitam putih, melainkan perlu dilihat sebagai dua horizon historis dan teologis yang ranahnya berbeda. Nasionalisme yang berasal dari konsep nation atau bangsa, ya, dalam perspektif religius Islam, ya, dapat dimaknai sebagai aqd atau ikatan, ya, atau buhul, ya, kesepakatan kolektif dalam rangka membangun tatanan hidup bersama dalam satu wilayah politik. Nasionalisme bukan sekedar sebuah konstruksi modern, ya, melainkan dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad sosial politik umat manusia dalam merespon realitas pluralitas, gitu, atau keberagaman dalam satu wilayah atau negara. Nah, dalam konteks ini, nasionalisme berfungsi sebagai perekat solidaritas kebangsaan. Nah, konsekuensinya, individu yang menolak konsensus, ya, tersebut itu berpotensi untuk terpinggirkan dari sistem politik, dari sistem sosial politik yang telah disepakati bersama tersebut. Adapun konsep khilafah memiliki basis normatif yang kuat dalam sejarah awal Islam, ya, terutama pada masa Khulafaur Rasyidin, yakni Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, serta Ali bin Abi Thalib, ya, yang mereka semua pernah hidup sezaman atau dekat, ya, dengan Nabi Muhammad. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud menegaskan pentingnya berpegang pada sunnah Nabi dan para khilafah yang mendapat petunjuk. Namun, secara historis, setelah periode khilafah pada masa Khulafaur Rasyidin, ya, sistem pemerintahan Islam mengalami transformasi menjadi monarki atau mamlakah, ya, atau kerajaan, ya, seperti pada dinasti Umayyah dan Abbasiyah, ya, yang menunjukkan bahwa bentuk politik Islam itu sesungguhnya tidak tunggal gitu, ya, akan tetapi selalu beradaptasi dengan konteks sosial historisnya. Dan kini mayoritas negara di dunia, ya, adalah sebagai negara bangsa atau nation state, ya, di mana suatu negara dibangun atas dasar kesatuan identitas bersama, ya, seperti bahasa, budaya, sejarah, dan kesadaran, ya, sebagai satu bangsa atau nation. Dalam konteks Indonesia, nasionalisme justru menemukan resonansi dengan nilai-nilai Islam yang sifatnya egaliter, ya. Kedatangan Islam di Nusantara, ya, itu mengikis struktur kasta dan menegaskan adanya kesetaraan derajat manusia, yang merupakan sebuah prinsip yang sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran, ya. Ini di surat Al-Hujurat ayat 13, ya, tentang penciptaan manusia dalam bangsa dan suku agar saling mengenal, ya, atau lita'arufu. Dengan demikian, nasionalisme di Indonesia dapat dipahami sebagai pengejawantahan dari etika Qur'ani, ya, dalam bentuk negara bangsa, yakni NKRI. Cinta tanah air yang sering diungkapkan dalam Adagium Hubbul Watan Minal Iman, ya, menjadi manifestasi, ya, keimanan dalam ranah sosial politik. Nasionalisme dalam konteks ini bukan untuk menjadi tandingan agama, melainkan sebagai medium dalam rangka menjaga martabat kolektif bangsa agar tidak merasa inferior, gitu, ya,
atau rendah diri ya di hadapan negara-negara maju lain, melainkan berdiri setara dan bermartabat ya, di tengah pergaulan global. Selanjutnya, ketika muncul pertanyaan tentang apakah negara Islam ya, merupakan sebuah kewajiban syariat yang perlu ditempatkan dalam kerangka epistemologis secara hati-hati. Ya. Nah, klaim keislaman sebuah negara pada dasarnya acap kali itu berhenti pada level deklaratif ya, bukan atau alih-alih substantif ya. Banyak negara yang menyebut dirinya sebagai negara Islam sejatinya beroperasi atau menjalani ya, sistemnya melalui produk-produk tafsir manusia atas syariat ya, yang secara inheren itu bisa jadi bersifat parsial ya, dan juga terbuka terhadap perbedaan. Setiap kebijakan politik, hukum, dan sosial yang dijalankan atau diambil merupakan hasil interpretasi yang tidak pernah sesungguhnya ya, identik dengan sebut kehendak ilahiyah yang absolut gitu. Ya. Karena sifatnya tafsir ya, yang dimana relativitasnya itu atau karena sifat kemanusiaannya menjadi relatif. Nah, akibatnya sebuah negara yang mengklaim diri sebagai negara Islam tidak otomatis merepresentasikan nilai-nilai keislaman secara utuh dan otentik dalam realitas praksisnya. Melalui perspektif normatif, yang lebih esensial sesungguhnya bukan label negara Islam, melainkan terwujudnya sebuah negara yang Islami. Ya. Sekali lagi, yang penting adalah terwujudnya sebuah negara yang Islami, ya. Yakni suatu tatanan ya, kenegaraan yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, ya, amanah, ya, kemaslahatan, dan ketertiban sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran sendiri, ya, itu tidak menetapkan bentuk sebuah negara tertentu, ya, melainkan memberikan prinsip dasar tentang kepemimpinan dan tata sosial. Ini tercermin dalam surat An-Nisa ayat 59 ya, yang intinya penekanan ketaatan kepada Allah, Rasul, dan ulil amri. Bahkan dalam praktek historis, Nabi Muhammad membangun komunitas politik di Madinah tanpa memberikan nomenklatur baku sebagai negara Islam. Melainkan Madinah ditata sebagai sebuah masyarakat yang diikat oleh kesepakatan sosial dan nilai-nilai etis ya, melalui Piagam Madinah. Ya. Hal ini menunjukkan bahwa Islam lebih menekankan substansi tata kelola daripada ya, bentuk formalitas institusi negara. Dalam konteks Indonesia, ya, sebagai sistem kenegaraan modern, ya, yang menghadirkan model kepemimpinan yang sifatnya institusional, ya. Negara seperti Indonesia ya, dijalankan melalui mekanisme konstitusional, ya, di mana presiden ya, sesungguhnya berfungsi sebagai administrator tertinggi ya, yang menjalankan mandat sistem ya, alih-alih sebagai atau pemegang otoritas absolut ya. Dianalogikan antara presiden dan negara itu sebagai sopir dan bus, menggambarkan bahwa individu pemimpin dalam hal ini presiden ya, hanyalah sebagai pelaksana dari kehendak kolektif yang sifatnya terstruktur dalam sebuah sistem kenegaraan. Oleh karena itu, keberislaman pada suatu negara
itu tidak terletak pada simbol formal, melainkan pada sejauh mana sistem ya, keislaman tersebut memungkinkan terwujud ya dalam kehidupan yang adil, bermartabat dan selaras dengan nilai-nilai Al-Quran. Dalam kerangka ini, kedaulatan negara bangsa ya sebagaimana NKRI justru dapat menjadi medium untuk merealisasikan cita-cita etis risalah kenabian dalam kehidupan sosial yang nyata. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.